Sobat e-Talk Indonesia, kali ini kita akan membahas tentang energi nuklir. Nuklir berasal dari nukleus atau inti atom, sehingga energi nuklir merupakan energi yang diperoleh dari inti atom. Energi nuklir adalah energi yang dihasilkan dari reaksi antar partikel di dalam inti atom. Sumber energi nuklir yaitu energi ikat pada partikel bebas. Energi nuklir dihasilkan dari sumber energi yang rendah karbon, murah dan aman untuk dimanfaatkan. Bahan baku yang digunakan berupa uranium dan plutonium. Bersumber dari webdetik.com, statistik negara-negara dengan jumlah reaktor nuklir aktif terbanyak adalah sebagai berikut. Amerika Serikat, 93 reaktor. Prancis, 56 reaktor. China, 51 reaktor. Rusia, 38 reaktor. Jepang, 33 reaktor. Korea Selatan, 24 reaktor. India, 23 reaktor. Kanada, 19 reaktor. Ukraina, 15 reaktor. Inggris, 13 reaktor. Energi nuklir menghasilkan listrik yang dapat digunakan untuk mengoperasikan berbagai fasilitas yang digunakan masyarakat. Pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTN, pertama yang dirancang untuk menyediakan energi bagi masyarakat didirikan pada tahun 1954 di Obninsk, Rusia. Adapun kelebihan penggunaan pembangkit listrik tenaga nuklir yaitu, 1. Tidak memerlukan lahan yang luas. PLTN tidak begitu memerlukan area yang luas untuk pemakaiannya. Berbeda dengan pembangkit lain seperti pembangkit listrik tenaga bayu atau pembangkit listrik tenaga air yang memerlukan area yang luas. Untuk melakukan pendinginan, PLTN bisa saja diletakkan di pinggir pantai, karena memang membutuhkan banyak air. Peletakannya juga harus di tempat yang tidak mengganggu ketersediaan pasokan sumber air minum untuk masyarakat. 2. Emisi karbon cukup rendah. PLTN tidak berkontribusi terhadap emisi karbon. Emisi CO2 yang dikeluarkan oleh PLTN barangkali bisa dibilang tidak ada. Karenanya PLTN tidak memiliki dampak signifikan pada peningkatan global warming. 3. Tidak memproduksi partikel polutan. PLTN juga tidak mengeluarkan partikel polutan seperti halnya pembangkit termal dari bahan fosil. Sehingga tidak menimbulkan pencemaran udara yang dapat menyebabkan hujan asam. 4. Energi yang dihasilkan sangat padat. Energi nuklir memiliki intensitas energi yang tertinggi. Energi yang sangat besar diproduksi dari jumlah bahan bakar yang sangat sedikit. 5. Reliable. Energi nuklir sangat reliable. Tidak tergantung cuaca, tidak seperti pembangkit listrik tenaga bayu ataupun pembangkit listrik tenaga air. 6. Volume sampah kecil. Sampah dari energi nuklir volumenya relatif cukup kecil. Namun, sampah yang dihasilkan bersifat radioaktif. Sedangkan kekurangan PLTN. 1. Pembuangan energi nuklir. Agar tidak mencemari lingkungan dengan zat radioaktif berbahaya, tempat pembuangan sampah PLTN cukup mahal sebab membutuhkan treatment khusus untuk menangani sampah yang bersifat radioaktif agar tidak sampai mencemari lingkungan. 2. Decommissioning. PLTN yang tidak terpakai tidak bisa begitu saja ditinggalkan. Proses decommissioning akan memakan waktu yang lama dan biaya yang besar untuk mencegah terpaparnya lingkungan sekitar dari sampah radioaktif. 3. Kecelakaan nuklir. Kecelakaan nuklir dapat menyebarkan partikel radioaktif ke lingkungan yang luas. Radiasi ini dapat merusak sel-sel tubuh yang dalam kurun waktu tertentu dapat menyebabkan penyakit atau kematian. Penyakit dapat muncul dalam waktu yang lama setelah kejadian terpapar radiasi. Bencana nuklir pernah terjadi di beberapa kota di dunia. Yang pertama, bencana Chernobyl, adalah kecelakaan reaktor nuklir terburuk dan terparah dalam sejarah. Pada tanggal 26 April tahun 1986 pukul 1 pagi, reaktor nomor 4 di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl yang terletak di Uni Soviet di dekat Pripyat di Ukraina meledak. Akibatnya, isotop radioaktif dalam jumlah besar tersebar ke atmosfer di seluruh kawasan Uni Soviet bagian barat dan Eropa. Bencana nuklir ini dianggap sebagai kecelakaan nuklir terburuk sepanjang sejarah, dan merupakan satu dari dua kecelakaan yang digolongkan dalam level 7 pada skala kejadian nuklir internasional. Jumlah pekerja yang dilibatkan untuk menanggulangi bencana ini sekitar 500.000 orang, dan menghabiskan dana sebesar 18 miliar rubel dan mempengaruhi ekonomi Uni Soviet. Ribuan penduduk terpaksa diungsikan dari kota Chernobyl. Kini kota Chernobyl dan sekitarnya
menurut para pakar tidak akan bisa dihuni hingga 20.000 tahun. Sekarang ini wilayah Chernobyl jadi surga untuk hewan liar kayak serigala, rusa, babi, anjing rakun, link, dan lainnya. Itu karena nggak ada manusia berhuni dan Chernobyl dipenuhi tumbuhan liar serta pohon besar. Jadi, sumber makanan untuk hewan melimpah. Dampak radiasi yang masih tertinggal di sana pasti bisa aja membuat hewan jadi abnormal dalam fisiknya. Tapi, Serhiy Haščák, seorang petugas yang sudah bertahun-tahun melakukan observasi mengenai radiasi yang masih tertinggal dan dampak setelahnya, mengatakan kalau belum pernah melihat hewan mutan atau hewan yang cacat gitu fisiknya. Yang kedua, bencana nuklir Fukushima Daiichi adalah suatu insiden energi yang terjadi di pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima I di Fukushima, Jepang, yang dipicu oleh tsunami akibat gempa bumi di Tohoku pada tanggal 11 Maret tahun 2011. Setelah gempa, reaktor secara otomatis mematikan reaksi fisi yang berkelanjutan. Namun, tsunami menghancurkan generator darurat yang seharusnya menyediakan daya untuk mengoperasikan pompa yang diperlukan untuk mendinginkan reaktor. Akibatnya, terjadi kegagalan dalam pendinginan yang menyebabkan terjadinya 3 krisis nuklir, yaitu ledakan hidrogen udara dan pelepasan bahan radioaktif di unit 1, 2, dan 3 dari tanggal 12 Maret sampai tanggal 15 Maret. Selain itu, pendinginan yang tidak adekuat juga menyebabkan kolam penyimpanan bahan bakar dari reaktor 4 menjadi terlalu panas akibat panas dari batang bahan bakar. Bencana Fukushima adalah insiden nuklir yang paling buruk sejak tanggal 26 April tahun 1986, yaitu bencana Chernobyl, dan bencana kedua akan diberi kategori tingkat 7 dari skala kejadian nuklir internasional. Meskipun tidak ada korban jiwa yang terkait dengan radiasi karena kecelakaan tersebut, jumlah kematian akibat kanker, menurut teori ambang batas radiasi ambang batas linier, yang akan diakibatkan oleh kecelakaan tersebut diperkirakan sekitar 130-640 orang di tahun dan dekade ke depan. Sekarang kita tengok ke dalam negeri. Pada bulan Februari tahun 2020 silam, masyarakat di kawasan Serpong, Tangerang Selatan, Banten, khususnya di perumahan Batan Indah, dihebohkan dengan adanya temuan lokasi yang memiliki paparan radiasi di luar kewajaran. Penemuan ini diketahui oleh personil Bapeten pada saat melakukan pengukuran terhadap paparan radiasi dengan menggunakan alat detektor mobile yang memiliki sensitivitas tinggi yang diberi nama Mona. Temuan ini menunjukkan bahwa peralatan detektor nuklir dan teknologi canggih mempunyai peran yang penting dalam proses pengawasan yang dilakukan Bapeten. Sejak ditemukannya paparan radiasi di perumahan Batan Indah, melalui koordinasi yang intensif, Bapeten meminta kepada Batan untuk melakukan dekontaminasi di lahan tersebut. Sejak saat itu pula Batan membentuk tim gabungan yang terdiri dari beberapa unit kerja terkait untuk segera melakukan upaya dekontaminasi. Dari hasil proses dekontaminasi ini, didapatkan 906 drum berukuran 100 dan 150 liter yang berisi tanah yang terkontaminasi zat radioaktif, 19 drum berisi alat pelindung diri bekas pakai atau APD bekas, 25 drum berisi rerumputan. Selain itu, sejumlah 16 pohon yang dideteksi mengandung paparan radiasi di atas batas ambang juga dilakukan penebangan. Agar kejadian ini tidak terjadi lagi, Menristek BRIN berpesan agar masyarakat diberi pemahaman bahwa di satu sisi nuklir itu bermanfaat bagi kehidupan manusia, namun di sisi lain apabila nuklir tidak dikelola dengan baik akan memberikan dampak yang buruk kepada manusia. Sampai saat ini memang Indonesia belum mempunyai atau mengoperasikan PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, akan tetapi didasari oleh pertimbangan bahwa kebutuhan energi listrik nasional mengalami peningkatan terus seiring dengan pertumbuhan ekonomi, sedangkan cadangan sumber energi fosil, khususnya minyak bumi, sudah semakin menipis. Pemerintah terus menggencarkan kampanye soal rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir, PLTN, melalui pembentukan Majelis Tenaga Nuklir yang tercantum di dalam Rancangan Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan. Melansir buku bertajuk Nuklir Soekarno Kajian Awal atas Politik Tenaga Atom Indonesia tahun 1858 sampai tahun 1967, 2021, yang ditulis oleh Teuku Reza Fadeli, pengerjaan reaktor nuklir ini diketuai oleh Djali Ahimsa sebagai Kepala Lembaga Tenaga Atom atau LTA saat itu. Melalui amanat Presiden Soekarno, Djali memimpin proyek pengerjaan sekaligus menyerahkannya kepada Institut Teknologi Bandung. Adapun LTA merupakan cikal bakal dari Badan Tenaga Atom Nasional atau Batan. Dengan adanya pembangunan reaktor Triga Mark II,
Soekarno berharap Indonesia memiliki kemajuan teknologi nuklir tanpa berniat mengusik perdamaian dunia dengan cara mengedepankan sifat perdamaian dalam pengembangan proyek tenaga atom nasional. Reaktor Triga Mark II memiliki kapasitas 250 kW. Triga Mark II dibangun dengan dana bantuan pemerintah Amerika Serikat sebesar $350.000. Triga merupakan akronim dari Training, Research, and Isotope Production by General Atomic. Mark II merujuk pada nama reaktornya, sedangkan General Atomic adalah pabrikan yang bermarkas di Amerika Serikat. Berdasarkan data Badan Riset dan Inovasi Nasional, di masa pemerintahan Soeharto daya reaktor Triga Mark II ditingkatkan menjadi 1000 kW atau setara dengan 1 MW pada tanggal 4 Desember tahun 1971. Peningkatan daya reaktor itu ditujukan untuk memenuhi kebutuhan radioisotop yang semakin meningkat. Kapasitas daya reaktor Triga Mark II setelahnya kembali ditingkatkan menjadi 2 MW sekaligus mengubah nama reaktor Triga Mark II menjadi reaktor Triga 2000 Bandung. Masih merujuk pada buku Nuklir Soekarno, minat Indonesia terhadap nuklir dipicu oleh percobaan bom hidrogen yang dilakukan Amerika Serikat di atol Enewetak, Samudera Pasifik pada 1952. Debu radioaktif yang terbawa angin dan air menimbulkan dampak pencemaran dan kesehatan bagi lingkungan sekitar. Oleh sebab itu, pemerintah Indonesia mendirikan suatu panitia lintas departemen yang bertugas untuk mengadakan penelitian mengenai radioaktivitas di wilayah laut, udara, dan daratan Indonesia yang mungkin terdampak oleh ledakan di Samudera Pasifik seperti Manado, Ambon, dan Timor. Triga Mark II merupakan reaktor tipe kolam yang bisa dipasang tanpa gedung dan didesain untuk digunakan institusi ilmiah dan universitas untuk keperluan pendidikan tinggi, riset swasta pribadi, dan produksi isotop. Selain Triga Mark II ada juga reaktor Kartini yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan merupakan salah satu fasilitas yang dimiliki oleh Pusat Sains dan Teknologi Akselerator Badan Tenaga Nuklir Nasional, PSTA Batan. Mulai dibangun pada 1974 dan pertama kali beroperasi pada tahun 1979. Reaktor Kartini merupakan reaktor riset jenis Triga, Training Research Isotope Production, Irradiation General Atomic, dengan desain sebagai reaktor tipe kolam 250 kW dengan daya operasi 100 kW. Reaktor Kartini dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, iradiasi, pendidikan dan pelatihan. Sesuai dengan tujuan desainnya, operasional reaktor Kartini sejak 1979 sampai 2013 telah memberikan manfaat yang besar bagi dunia penelitian. Perizinan operasi reaktor Kartini telah sampai pada status perizinan terakhir yakni pada Desember tahun 2010 yang kemudian dilakukan perubahan pada tahun 2013 untuk izin operasi sampai dengan Desember tahun 2019. Operasi reaktor Kartini untuk penelitian meliputi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang fisika, instrumentasi dan kendali, analisis unsur dan hasil teknologi proses serta radiografi neutron dengan memanfaatkan fasilitas iradiasi. Selain sebagai fasilitas dukung litbang, reaktor Kartini dengan adanya fasilitas lazy sussan, pneumatik, beam port serta kolom termal dapat dipergunakan sebagai sarana iradiasi untuk analisis aktivasi neutron iradiasi gamma untuk kimia radiasi dan neutron radiografi serta penelitian dasar terkait boron neutron capture terapi. Perkembangan teknologi informasi dan kesiapan akan pembangunan PLTN memberikan peluang pengembangan reaktor Kartini dalam rangka pendayagunaan untuk pendidikan dan pelatihan meliputi peluang sebagai laboratorium reaktor berbasis internet dan pusat pelatihan nuklir. Kelengkapan peralatan perawatan meliputi boroskop, uji kebisingan, uji ultrasonik, infrared, klaim meter dan pemantau sistem operasi reaktor menjadikan reaktor Kartini untuk pendidikan dan pelatihan dapat dikembangkan dalam rangka perawatan struktur, sistem dan komponen termasuk aspek penuaan menggunakan teknik replika. Nah, Sobat e-Talk Indonesia, itulah tadi bahasan singkat kita tentang energi nuklir. Gimana pendapatmu kalau Indonesia lebih serius lagi dalam pemanfaatan dan pengembangan energi nuklir? Apa kamu sepakat kalau saat ini Indonesia mestinya sudah punya pembangkit listrik tenaga nuklir yang bisa diandalkan? Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Salam e-Talk Indonesia, referensi bicara energi.